Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita kembali boleh datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan adalah hal yang indah dan luar biasa mengawali sepanjang hari ini. Percayalah, diberkatilah kita, berbahagialah kita dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini, ketika kita mengawali segala sesuatunya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar siapa kami ini Tuhan. Kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Hidup kami adalah untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Puji Tuhan, amin. Amin, haleluya, terima kasih. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kita kepada Tuhan. Haleluya. Bawa pujian kita kepada Tuhan dengan rendah hati Tuhan. Rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku karena kekuatan
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan. Dengan kita memuji Dia, dengan kita menyembah Dia, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, kita nyatakan diri kepada Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Puji Tuhan. Disembah
bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Selamat itu dan setiap jiwaku. Amin. Bumi yang terbaik ini hidup kami, Tuhan. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Selamat itu dan segenap jiwaku. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Ya Bapa Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saatnya untuk kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Teguhkan kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Urapi kami hamba-Mu dan urapi setiap telinga pendengaran kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kembali kita lanjutkan firman Allah kemarin pagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 tentang mari kita nyatakan dulu di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk menerima firman Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius 10 ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi Injil Matius 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Tetapi orang yang bertahan, nah itulah tema renungan firman Allah pagi hari ini. Bertahan di tengah kesulitan ya. Bertahan di tengah kesulitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi bertahan itu adalah satu sikap berdiri teguh. Bertahan itu adalah satu sikap berdiri teguh, tidak bergeser. Berdiri teguh, tidak goyah. Jadi bertahan di sini, bertahan di dalam kekuatan, ya, kekuatan. Berdiri teguh, tidak goyah. Ya. Artinya apa saudara? Dalam hidup iman kita, dalam hidup kerohanian kita, kita tetap dengan iman kepada Yesus, berjalan menurut kehendak Tuhan. Ketika orang mulai lemah, dia tetap kuat, berdiri kuat. Ketika orang mulai meninggalkan Tuhan, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya.
Ketika orang mulai jauh dari Tuhan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Ketika orang tidak berharap lagi kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Ketika orang kecewa, dia tetap kuat. Ya, dia tetap percaya dan kuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bertahan. Nah, bertahan ini adalah sesuatu yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Jadi bukan cuma dalam situasi tertentu dia bertahan, tetapi dalam segala situasi dia tetap kuat dan dia bertahan. Di tengah kesulitan apapun, di tengah masalah persoalan apapun, dia tetap berdiri teguh, dia berdiri kokoh. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, ya. Firman Allah pada hari kemarin, ya. Apa yang bisa membuat kita bertahan? Apa yang bisa membuat kita berdiri kokoh, berdiri teguh? Nah, firman Allah berkata, saudara, pertama yaitu dengan mengucap syukur, dengan bersukacita, bergembira selalu, saudara, maka kita akan ada satu kekuatan ekstra untuk kita bertahan di tengah kesulitan. Dengan bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan, kita akan mampu bertahan dalam segala situasi, kondisi kesulitan, dalam situasi badai hidup yang kita hadapi, badai persoalan yang kita hadapi, kita akan mampu terus bertahan. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi bersyukur selalu, dan yang kedua yaitu dengan firman Tuhan. Sekali lagi, dengan kekuatan firman Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama Satu Raja-Raja pasal 19. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Satu Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 mulai, ya, kita akan baca bersama-sama. Satu Raja-Raja 19 saya baca. ayat ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sulit giat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Ayat 6. Ayat 6. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu ini, dalam kisah ini, kisah 1 Raja-Raja 19, Elia ke gunung Horeb, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu Elia sedang dikejar-kejar oleh Ahab, raja Israel, dan juga Isabel, ya. Dia dikejar-kejar dan akan dibunuh. Nah, ini satu kesulitan yang besar sedang dihadapi oleh Elia. Kenapa, saudara? Karena dia sedang ada dalam pengejaran, dan pada saat itu dia sedang terancam untuk dibunuh. Sekali lagi, pada waktu itu Elia sedang terancam untuk dibunuh.
Nah kemudian sudah dalam satu kondisi di mana Elia sedang bersembunyi, ya, datanglah malaikat Tuhan kepada Elia. Bangunlah, ya. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah ayat yang ketujuh, malaikat Tuhan datang lagi saudara untuk kedua kalinya dan menyuruh Elia untuk makan dan minum. Kenapa saudara? Karena perjalanan Elia itu masih panjang. Dia masih akan melewati saudara padang gurun. Dia akan melewati padang belantara. Nah dia butuh untuk ketahanan, kekuatan. Nah oleh sebab itu malaikat berkata, makan dan minumlah. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketika Elia makan, ketika Elia minum, dia kemudian berjalan dengan kuat, ya. Dia bertahan untuk berjalan saudara. Oleh karena makanan dan minuman yang dia makan dan minum, maka Elia bertahan berjalan 40 hari 40 malam. Saudara yang kekasih, ya, yang kekasih di dalam, dia bertahan ya 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Horeb. Luar biasa. Saudara, Elia dapat bertahan dalam perjalanan karena dia makan dan minum. Ini adalah gambaran dari kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk bertahan, untuk kuat berdiri teguh, untuk kuat berjalan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kuasa firman Tuhan ini, ya, jadi firman Allah adalah alasan untuk kita mampu bertahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Firman Allah inilah kekuatan kita. Haleluya. Firman Allah inilah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Kuasa firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita mampu bertahan di tengah situasi, kondisi, kesulitan apapun yang kita hadapi. Bahkan di tengah-tengah tantangan, di tengah masalah persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita. Mari kita buka di dalam kitab Ayub pasal 6. Jadi Elia dia bisa bertahan karena dia makan dan minum. Adalah gambaran kepada kuasa firman Tuhan. Kita buka di dalam Ayub pasal 6. Ayub pasal 6 ayat yang ke-10. Ayub 6 ayat 10. Ayat 11 dulu, ayat 11 dulu. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Ya. Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ya, terus Ayat 10. 12. Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ya, sampai di situ. Ayub berkata, saudara, siapakah aku? Aku tidak kuat, aku tidak mampu, kata Ayub, ya. Emang kekuatanku ini seperti batu, ya. Seperti tembaga yang kuat, tubuhku ini seperti tembaga. Jadi Ayub dengan jujur mengaku dia tak kuat, dia tak mampu bertahan, saudara. Ayub tidak mampu bertahan dengan kesulitan hidup yang dia hadapi, dengan tantangan hidup, pencobaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu. Dia tidak mampu bertahan. Emang tubuhku ini besi, tembaga? Enggak mampu dia, saudara. Tapi apa yang membuat kemudian Ayub itu bisa bertahan? Apa yang kemudian memampukan Ayub untuk bisa bertahan, berdiri teguh dengan imannya kepada Tuhan, dengan tidak menyangkal Tuhan yang dia sembah? Apa yang menjadi rahasia? Nah, ayat yang ke-10, mari kita baca. Ayat 10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan. Amin. Di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat aku bertahan? Apa yang membuat hiburan bagiku? Nah ini,
Apa yang membuat aku masih bisa bergirang, aku masih bisa melompat di tengah kesulitan yang sangat berat dihadapi oleh Ayub? Dia bilang apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Amin, haleluya. Sebab aku tidak pernah ragu dengan firman Allah. Sebab aku tidak pernah ragu dengan janji-janji firman Tuhan. Ini yang membuat Ayub mampu bertahan. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Allah yang hidup dan berkuasa, ini yang memampukan Ayub untuk bertahan. Bahkan kemudian akhirnya Ayub diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara, orang yang bertahan itu akan selamat. Orang yang mampu bertahan justru itu akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang mampu bertahan, saudara, itu yang akan membuat justru dia akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bertahanlah, kuatlah bertahan. Yaitu dengan cara apa? Dengan tetap cara bersyukur kepada Tuhan, dan dengan tetap mengandalkan firman Allah, berpegang teguh kepada firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Allah. Firman Allah ini adalah suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingat satu kisah. Beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah dilanda dengan satu malapetaka, bencana alam yang sangat besar sekali, yaitu tsunami. Daerah yang terparah yang mengalami tsunami itu Aceh. Nah, ini satu kisah ini, saudara, yaitu kisah seorang anak kecil, ya, yang namanya Martunis, ya. Saudara, anak ini yang masih kecil, dia ditemukan oleh tim penyelamat, ya. Dan ternyata dia mampu bertahan dari terjangan tsunami selama 21 hari. Selama 21 hari dia mampu bertahan, saudara, ya. Di tengah terjangan tsunami, gelombang yang besar dan lain sebagainya, badai yang besar, saudara, dia bertahan 21 hari. Dan kemudian, saudara, ketika tim penyelamat menemukan dia, ya, nah bertepatan, saudara, ketika dia ditemukan, ya, dia sedang mengenakan kaos tim nasional Portugal, ya, dan bertuliskan angka nomor 10. Itu adalah nomor Ronaldo. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika itu kemudian ditayangkan secara globe internasional, saudara, pada waktu itu Ronaldo dia ada di Inggris dan dia menyaksikan ini Martunis ini, saudara, ya. Dia menggunakan kostum Portugal nomor 10, nomornya Ronaldo. Wah, Ronaldo langsung tertarik, saudara, langsung berkenan dan tertarik, dan kemudian, saudara, ya, akhirnya Ronaldo mengangkat dia sebagai, ya, mengangkat anak terhadap Martunis ini. Dan pada waktu itu juga dia diberi santunan 500 juta, ya, 500 juta oleh Ronaldo. Dan kemudian dia malah disekolahkan di satu klub sepak bola, ya. Dia bisa belajar di sana dan lain sebagainya. Dan dia mendapat fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa, saudara. Lihat, ya, Martunis dia bertahan 21 hari. Dia dapat perkenanan dari Ronaldo itu, saudara, ya. Luar biasa, ya. Apalagi Tuhan kita. Tuhan respect dengan orang yang mampu bertahan hari-hari ini. Nah, Tuhan respect dengan orang yang kuat berdiri teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan berkenan dengan orang-orang yang mampu kuat dan bertahan di tengah kesulitan hidup, di tengah badai hidup yang dia hadapi dan dia alami. Dan biarlah Tuhan temukan itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amen. Orang yang mampu bertahan, dia akan selamat. Orang yang mampu bertahan, dia akan mampu, dia akan hidup. Orang yang mampu bertahan, dia akan diberkati Tuhan, dia akan ditolong Tuhan, dia akan dipelihara Tuhan, dia akan mendapat reward dari Tuhan.
asal dia mampu bertahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Amin. Terima mari kasih. datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan jujur mungkin kita berkata, Tuhan, aku rasanya tidak mampu lagi Ya, Tuhan. Bapak. Tuhan, rasanya terlalu berat beban hidup yang aku alami. Tuhan, rasanya terlalu berat kesulitan hidup yang sedang aku alami saat ini. Ajar kami untuk bertahan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, kuasa, dalam kekuatan tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pegang firman Tuhan. Terima kasih Itu adalah kekuatan yang memampukan kita ya Yesus. untuk mampu melalui keadaan-keadaan yang sulit, mampu melewati masalah-masalah, mampu menang atas kesulitan-kesulitan hidup kita, badai persoalan hidup yang kita hadapi. Dengan firman Allah kita akan mampu menghadapi semua itu. Amin. Oh, makasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ketika Kau berkata tidak mampu, firman Allah adalah jawaban. Amin, amin. Kita bisa mampu dan bertahan menghadapi hidup ini. Ketika kekecewaan dan keputusasaan datang melanda hidup kita karena beratnya tekanan masalah, apakah mungkin itu penyakit, masalah finansial, masalah rumah tangga saudara, di dalam nama Yesus kuasa firman Allah sanggup memulihkan kita. Oh, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Amin, amin. Jadikan kami, keluarga kami, rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan keluarga kami kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu mengandalkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan di dalam kekuatan pengucapan syukur ada berkat-berkat-Mu, ada kekuatan yang Kau berikan, ada penghiburan yang Kau berikan di dalam firman-Mu Tuhan. Ada terang bagi kami, ada penuntun dalam setiap langkah kami. Biarlah kami boleh mengandalkan ucapan syukur, kami mengandalkan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah keluarga kami Tuhan, khususnya diri kami, ada anak-Mu yang saat ini bersama kami tetap mengandalkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan, yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada penghiburan di dalam Engkau. Amen. Ada kekuatan yang baru di dalam Engkau. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya di dalam janji-janji-Mu, di dalam Ya Tuhan, firman-Mu. amin, amin. Kami percaya itu. Kami percaya, yes. Janji-janji akan Amin, kami amin, terima amin. Tuhan. Firman-Mu Dan kami yakini kami akan deklarasikan setiap Ya, Tuhan. janji-janji-Mu Amin, Yesus. dalam hidup Amin, ya kami. Roh Kudus. Sehingga kami Terpujilah. memperoleh kekuatan yang baru Bapa di dalam Terima nama kasih, Tuhan. Yesus. Dalam nama Tuhan Terima Yesus. kasih Dalam Tuhan. nama Tuhan Berkati anak-anak kami Ya, Bapa. Tuhan. Berkati Amin, suami, amin, istri, amin, 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 keluarga amin. besar kami, sana famili kami, Amin. Puji orang-orang yang Tuhan, kami puji kasih Tuhan, Bapa di dalam puji Tuhan. nama Dalam Yesus. nama Berkati Tuhan dan Yesus. lindungi Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan malaikat di surga. Benar, Tuhan. Perlengkapi kami dengan Haleluya. perlengkapan Puji Tuhan, senjata puji Allah di Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Dan Tuhan kami dapat Yesus. bertahan melawan tipu daya iblis di dalam nama Benar, Yesus. Tuhan. Apabila ada Haleluya. Engkau dalam hidup kami, ada firman-Mu dalam hidup kami, Benar, Tuhan. kami akan melawan segala tipu daya iblis Bapa di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami tidak akan Dalam- pernah goyah, kami tidak akan jatuh, karena kami Puji bersama Tuhan, puji Engkau Tuhan, di puji dalam Tuhan, nama dalam Yesus. nama Tuhan Anak-anak Yesus. kami, keluarga kami ada di Pujilah dalam akan tangan-Mu nama-Mu, Bapa, Terima kasih, dalam ya. perlindungan-Mu Terima Bapa. kasih, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Saya terima akan kasih. biarlah nama-Mu. Kami percaya Agung dan perkasa. apabila ada keluarga kami yang sakit, Engkau juga akan Terima kasih, menyembuhkan. ya Kudus. Karena Engkau adalah Terima dokter kasih. daripada segala dokter di dalam nama Yesus. Dalam Kau nama menyembuhkan Tuhan setiap Yesus. anak-anak-Mu yang sakit, Dalam nama baik itu Tuhan sakit yang Yesus. parah maupun yang sakit yang ringan, sakit Ya kanker, Tuhan. stroke, ginjal, Amin, jantung, amin. Dalam kolesterol, nama Tuhan Yesus. diabetes, darah tinggi, Dalam ginjal, nama Tuhan paru-paru, Yesus. saraf kejepit, mau sakit apapun Amin, di amin, dalam amin. nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya Dalam Engkau nama jamah, Yesus. Engkau sembuhkan darah Yesus, bilur-bilur Amin, Yesus amin, menjamah amin, amin, dalam amin, nama amin, amin. Yesus. Puji Tuhan, puji Segala Tuhan. sakit dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus. Puji Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru di dalam nama Yesus akan kami terima, anak-anak akan terima Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang Haleluya. sakit Tuhan. Oh, para gembala-gembala Tuhan, pendeta-pendeta Injil yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kau sembuhkan, sehingga mereka boleh tetap melayani Engkau dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat Bapa di dalam nama Yesus. Engkau lancarkan peredaran darah yang tersumbat Tuhan, Engkau lancarkan Bapa, sehingga tidak terpengaruh dalam tubuhnya Bapa. Kami Amin. percaya Amin. kesembuhan akan terjadi Ya, Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Terima Yesus. kasih Bapa, terima kasih betul bersyukur nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, Mbak Pimpon yang sakit, Bapak kami terus berdoa Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai mereka Tuhan, berkati mereka Bapa. Tutup bungkus, jaga pelihara mereka. Apapun yang mereka butuhkan Kau cukupi. Baik itu dalam pembangunan gereja, pembangunan pastor, Kau cukupi semua kebutuhan mereka. Juga kebutuhan setiap hari kami percaya Engkau yang akan memenuhinya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Berkati setiap pelayanan Tuhan, jemaat-jemaat mereka biarlah bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Berikan hikmat Tuhan, tujuh rohmu Tuhan bagi setiap hamba-hambamu. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan urapan yang baru, Bapa, hikmat marifat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh, banyak gereja-gereja juga yang melayani secara online. Biarlah kami berdoa Tuhan lewat pelayanan lewat online Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Kami berdoa Kau berkati pelayanan online hamba-hambamu Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Mereka boleh dijamah Tuhan, mereka boleh disentuh hatinya oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di dalam nama Yesus. Ada pertopatan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yes, amin, amin, amin. yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kekuatan yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Yang setia Tuhan datang menyembah Engkau, yang setia mendengarkan firman-Mu, yang setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan akan berhasil, karena kami lebih mengutamakan Engkau, dan kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami tetap Tuhan setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami lepaskan berkat atas anak-anak-Mu saat ini Bapa di dalam nama Yesus. Berkat sukacita dan sejahtera, berkat keuangan, berkat-berkat lainnya, berkat kesehatan, berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di hari yang baru ini. Kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau
siaplah kami melangkah di hari ini, kemana kami pergi berada. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuasa maut, kecelakaan, niat jahat manusia, kuasa iblis kegelapan yang mengganggu, merongrong kami hancur, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa sakit, penyakit, apapun itu bentuknya, virus, corona, kami tolak dari tubuh kami, keluarga kami, jemaat yang kami layani ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aman dalam naungan lindungan kuasa Tuhan. Apa yang pikiran kami pikirkan, apa yang tangan kami kerjakan, apa yang mata kami melihat, mulut kami yang perkatakan, semua tindakan kami, semua dalam pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jesus reigns 7 times. Go. Jesus reigns. 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 Amin. Haleluya.